Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih berada di bagian kedua buku ini. Ya, sekarang kita akan bahas bab 3, penjelasan tambahan tentang isim yang mabni. Ya, sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, isim yang mabni, isim yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Sedangkan isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah akhir katanya sesuai posisinya dalam kalimat. Ya, kita baca di sini alismu isim mabniyun mu'rabun. Penjelasan, isim yang mabni jumlahnya terhingga bisa dihitung. Ya, jadi isim mabni itu jumlahnya terhingga bisa dihitung. Sedangkan isim yang mu'rab itu jumlahnya tidak terhingga, sangat banyak. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin bisa membedakan antara isim yang mabni dengan isim yang mu'rab, di antara caranya adalah kita menghafalkan semua isim yang mabni terlebih dahulu. Kalau kita sudah hafal isim yang mabni, otomatis kita bisa membedakan antara isim yang mabni dengan isim yang mu'rab. Ya, kita katakan selain mabni berarti dia mu'rab. Berikut ini 5 kelompok isim mabni yang penting untuk diketahui oleh para pelajar pemula. Ini baru sebagian ya. Nanti insya Allah di materi-materi berikutnya atau nanti di tingkat lanjutan ya kita akan dapati penjelasan rinci tentang isim mabni. Di sini diberikan 5 kelompok isim mabni karena dia paling populer ya, sering dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Ya, yang pertama itu ad-dhamiru. Dhamir itu kata ganti ya. Kemudian ismul isyarati, kata tunjuk. Kemudian al-ismul mausulu ya, kata sambung. Kemudian ismul istifhami, kata tanya. Kemudian ismul syarti, kata bersyarat. Ya, berikut ini ya sebagian contohnya. Pertama ad-dhamiru, dhamir kata ganti. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti seperti saya, kamu, kalian, mereka, itu namanya dhamir, kata ganti. Nah, dhamir ini ada dua macam. Ya, ada dua kelompok. Pertama, dhamir munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Ya, maksudnya terpisah, dia penulisannya itu terpisah dengan kata yang lainnya, nggak boleh disambung. Di antara dhamir munfasil ya adalah huwa, artinya dia, tapi ini untuk muzakkar. Ya, misalnya huwa ustazun, dia ustad. Hiya ini untuk muannas. Ya, misalnya hiya ustazatun. Seperti itu. Kemudian anta, kamu, ya, untuk muzakkar, anti, kamu untuk muannas. Kemudian ana, saya, ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, tergantung siapa yang bicara. Nah, ini contoh dhamir munfasil dan ini baru sebagian ya. Nanti di bab-bab berikutnya kita akan belajar dhamir secara lebih rinci. Di sini sifatnya hanya pengenalan. Jadi silakan untuk menghafalkan yang diberikan di sini terlebih dahulu ya, supaya nanti belajarnya jadi lebih mudah. Kalau kita cicil menghafalnya, insya Allah nanti akan lebih mudah dalam proses menghafal materi-materi berikutnya. Kemudian yang kedua, dhamir muttasil, yaitu dhamir yang bersambung. Jadi penulisannya itu harus disambung dengan kata sebelumnya. Di antaranya hu, ya artinya dia untuk muzakkar, ha, dia untuk muannas. Kemudian ka, kamu, ya untuk muzakkar, ki, kamu untuk muannas. Kemudian ya, ya di sini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, ya tergantung siapa yang bicara. Nah, dhamir muttasil ini nanti bisa disambung dengan isim, bisa disambung dengan fiil, bisa juga disambung dengan huruf. Di sini diberikan contoh halaman 40. Cara menyambungnya dengan isim. Misalnya kita sambung dengan baitun, ya rumah, menjadi baituhu, rumahnya, baituha, rumahnya, baituka, rumah dia, rumah kamu, baituki, rumah kamu, baiti, rumahku, ya. Untuk isim yang disambung dengan dhamir ya, yang artinya saya, itu nanti harokat akhir isim itu diubah menjadi kasroh. Seperti di sini baiti, kan awalnya baitun, menjadi baiti. Qalamun misalnya menjadi qalami. Ya, jannatun menjadi jannati. Ya kan ada ungkapan tuh, baiti, jannati, gitu. Nah, ini kalau kita sambung dengan isim. Sekarang kalau kita sambung dengan fiil, misalnya kita sambung dengan doroba, telah memukul, dia telah memukul. Ya, menjadi dorobahu, dia telah memukulnya. Dorobaha, dia telah memukulnya. Ya, dorobaka, dia telah memukulmu. Dorobaki, dia telah memukulmu. Dorobani, dia telah memukulku. Nah, untuk ya dhamir ya ketika disambung dengan fiil, maka kaidahnya antara dhamir ya dengan fiil kita kasih huruf nun.
ya. Namanya nun wiqayah, nun yang menjaga supaya fiil tidak berharokat akhir kasroh, ya, karena kan harokat akhir kasroh ini ciri isim. Ya, maka nanti supaya fiil tidak berharokat akhir kasroh, maka dikasih huruf nun. Jadi huruf nun itu yang dikasroh. Jadi dorobani, bukan dorobi, bukan. Ya, harus dikasih nun. Jadi dorobani, dia telah memukulku. Kemudian kita sambung dengan huruf, misalnya kita sambung dengan huruf jar min. Ya, menjadi minhu darinya, minha darinya, minka darimu, minki darimu juga, ya, minni dariku. Nah, ini dhamir, ya, munfasil dan muttasil. Ini silakan dihafalkan. Ya, penting, ya. Kemudian yang kedua, ismul isyarati, kata tunjuk. Ya, kata tunjuk ini ada yang untuk dekat dan ada yang untuk jauh. Misalnya haza ini untuk dekat. Ya, tapi untuk muzakkar, bendanya muzakkar. Misalnya haza kitabun, ini kitab. Kalau hazihi ini untuk muannas, dekat. Ya, hazihi misalnya hazihi sayyaratun, untuk muannas. Dan di sini antum perhatikan ya. Dan di situ huruf ha, ya, di awal isim isyarah itu kan harokatnya pendek ya, tapi bacanya panjang. Ya, dia termasuk kata yang penulisan dan pengucapan beda. Jadi ditulis dengan harokat pendek tapi dibacanya panjang. Haza gitu, bukan haza tapi haza, hadhihi. Ini untuk bendanya dekat. Kalau bendanya jauh pakai zalika atau tilka, ya. Sama, ini zalnya itu harokatnya pendek tapi dibaca panjang. Zalika. Zalika ini ya untuk muzakkar, bendanya muzakkar jauh. Misalnya zalika masjidun. Kalau bendanya mu'anas, maka tilka, ya, tilka madrasatun misalnya. Nah, ini kata tunjuk atau ismul isyarati. Ya. Nanti akan diberikan isim isyarah yang lainnya pada bab-bab berikutnya. Kemudian yang selanjutnya isim mausul, kata sambung. Ya, di antara contohnya allazi, yang. Ya, di sini yang di sini untuk muzakkar, allati artinya yang juga untuk mu'anas. Allazina, ya, biasa diterjemahkan orang-orang yang. Ya, karena alladzina ini artinya yang juga sebenarnya, ya. Cuman karena biasa digunakan untuk manusia, ya, maka terjemahannya dengan orang-orang yang. Ya, nanti insya Allah di bab-bab berikutnya akan diberikan contoh penggunaan isim mausul. Yang penting sekarang antum hafalkan aja isim mausul yang diberikan di sini, ya, alladzi, allati, alladzina. Ya, ini dihafalin. Kemudian selanjutnya ya ismul istifhami, isim istifham, kata tanya. Seperti man, siapa, ma, apa, mata, kapan, aina, di mana, kam, berapa. Ya, misalnya man huwa, siapa dia, gitu. Kemudian pakai ma, misalnya ma haza, apa ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya isim syarat, ya, ismu syarti, isim syarat, kata bersyarat, ya. Kalau isim istifham ini kata tanya, digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Kalau isim syarat itu ya digunakan untuk membuat kalimat bersyarat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jika maka, itu kalimat bersyarat tuh. Nah, di antara contoh isim syarat di sini man artinya siapapun, ma apapun, mata kapanpun, ya, aina dimanapun, kam berapapun. Dan kalau antum perhatikan ya di sini isim istifham dan isim syarat itu tulisannya sama ya. Ya, tapi artinya beda dan penggunaannya juga beda. Misalnya nih man. Kalau misalnya kita gunakan dia sebagai kata tanya, maka nanti kalimatnya misalnya man huwa, siapa dia. Man fil hammam, ya, siapa di dalam kamar mandi, itu isim istifham. Ya, tapi kalau isim syarat misalnya man jadda wajada, ya, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, siapapun yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Atau pakai ma, misalnya ma ta'kul akul, ya, apapun yang kamu makan aku akan makan juga. Ma taqra aqra, apapun yang kamu baca aku akan baca juga. Ya, nanti akan diberikan ya contoh-contoh cara menyusun kalimat menggunakan isim syarat. Kalau isim istifham nih saya sudah bikin buku khusus ya, uslub istifham, ya, bagaimana caranya kita membuat kalimat pertanyaan, sudah saya tulis dalam buku khusus ya, uslub istifham, silakan antum bisa memanfaatkannya. Ya. Nah, ini isim-isim yang mabni, ya, 5 kelompok isim mabni yang harus kita hafalkan di tingkat pemula. Ya, saran jika diperlukan guru bisa memberikan contoh penggunaan isim mabni dalam sebuah kalimat sempurna. Jadi kalau antum mengajarkan buku ini di kelas ya dan waktunya luas, waktunya panjang, ya, antum bisa ya berikan contoh-contoh dalam sebuah kalimat sempurna supaya siswa ada gambaran umum tentang cara penggunaan isim-isim yang mabni ini dalam kalimat sempurna. Ya, silakan nanti antum ajarkan.
Adapun ya di video ini ya yang penting kita tujuannya di sini mengenali isim yang mabni supaya nanti kita bisa membedakannya dengan isim yang mu'rab gitu ya. Nah, sekarang coba antum kerjakan latihannya. Ya, kerjakan latihannya dan insya Allah nanti akan kita bahas ya. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dan saya minta ya kalau antum paham, tulis di kolom komentar saya paham. Ya, saya sudah paham, dan tulis juga ya nama antum, domisili antum ya supaya saya bisa tahu dari mana saja teman-teman yang ikut belajar di sini. Tapi kalau antum belum paham, ya silakan ajukan pertanyaan ya di kolom komentar. Ya, tulis pertanyaan antum, insya Allah nanti akan saya jawab. Ya, demikian ya. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.